Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak hebat, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas atau kalor dan perpindahan panas secara Setelah pembelajaran hari ini selesai, Bu Guru harapkan kalian dapat menjelaskan perpindahan panas atau kalor serta menjelaskan perpindahan panas secara konduksi dan dapat menyebutkan contoh-contoh perpindahan panas secara konduksi. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Nah, anak-anak hebat, tahukah kamu mengapa minyak goreng di dalam wajan tersebut dapat memanas? Minyak goreng tersebut dapat memanas akibat adanya perpindahan. Anak-anak hebat, apakah kalian tahu apa itu perpindahan? Untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Lalu bagaimana panas dapat? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Cara perpindahan panas yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya, air dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Dapat kamu lihat pada gambar, tanda panah tersebut menunjukkan arus konveksi. Tanda panah berwarna biru menunjukkan air dingin. Air dingin dengan massa jenis lebih besar akan turun.
dan menerima panas atau kalor dari api yang merambat melalui panci. Sedangkan tanda panah berwarna merah menunjukkan air panas. Air panas dengan rapat jenis yang lebih kecil akan naik ke atas permukaan. Dan seterusnya proses tersebut terjadi, sehingga air di dalam panci semuanya akan menjadi panas. Perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contoh peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Anak-anak hebat, sekarang kita bersama-sama akan memperhatikan penjelasan tentang perpindahan kalor secara konduksi beserta contoh-contohnya. Perpindahan kalor secara konduksi. Teman-teman Smart Point, perpindahan kalor secara konduksi atau perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Kegiatan apa saja ya yang mengalami perpindahan kalor secara konduksi? Memindahkan buku secara estafet, teh panas dalam gelas, menggoreng, menyetrika. Memindahkan buku secara estafet. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Hanya kalor yang akan berpindah, zat perantaranya tetap. Teh panas dalam gelas. Kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Menggoreng. Saat menggoreng, ujung spatula yang dipegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Menyetrika. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih anak-anak hebat yang telah memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Semoga materi yang telah Bu Guru jelaskan tadi dapat kalian serap dengan baik. Anak-anak hebat, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.